dengan saya Clarissa Megi Salwa sebagai narator dan Amangkurat 1. Saya Naila Syarifah sebagai prajurit dan wira perbangsa. Saya Mecha Balkisa sebagai Trunajaya dan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Saya Reki Mahendra sebagai jenderal dan Surenggono. Saya Muhammad Mafirli Faisal, saya sebagai JP-Kon dan tentara. Penyerangan Sultan Agung terhadap VOC. Sultan Agung Hanyokrokusumo naik tahta pada tahun 1613 dalam usia 20 tahun, menggantikan adiknya Adipati Martapura. Saingan besar Mataram adalah Surabaya dan Banten. Sultan Agung mengetahui bahwa kedatangan kompeni di Batavia dapat membahayakan kesatuan negara, terutama Pulau Jawa. Langkah awal Sultan Agung untuk menyatukan Pulau Jawa adalah menaklukkan wilayah timur. Dengan penguasaan Sultan Agung di wilayah bagian timur dapat mencegah kekuasaan bangsa asing. Sultan Agung yang tidak bisa terima dengan kehadiran VOC di Batavia langsung berencana untuk melakukan penyerangan terhadap VOC. Akhirnya kita bisa menguasai Banten. Akhirnya kita bisa berdiri dengan kokoh dan gagah di sini. Semua tunduk kepada kita. Hahaha. Setelah kita menguasai Banten, kita akan membuat seluruh Nusantara ini menjadi di bawah kendali kita. Hahaha, iya betul Tuan. Semakin lama, kita semakin tangguh Tuan. Apa rencana selanjutnya Tuan? Hahaha. Rencanaku sebenarnya masih sama dengan rencana biasanya, Jenderal, yaitu menjadikan Nusantara tunduk kepada kita. Rencana yang bagus Tuan. Langkah apa yang akan Tuan ambil untuk melakukan rencana itu? Rencana yang akan saya lakukan adalah mengajak kerjasama kerajaan yang kuat dan tangguh. Bagaimana menurutmu, Jenderal? Wah, hebat Tuan, hebat. Tuan memang hebat. Walau begitu, aku akan mencari kerajaan yang Tuan inginkan. Bagus, Jenderal. Segera lakukan. Semakin kau cepat melakukannya, semakin kita akan sejahtera di sini. Baik Tuan, akan segera saya laksanakan. Baiklah, segera laksanakan semuanya. Hahaha. Jenderal tersebut segera mencari kerajaan yang tangguh dan kuat. Setelah merasa menemukan kerajaan yang tangguh dan kuat, jenderal tersebut segera kembali ke istananya dan mengatakan apa yang ia temukan kepada tuannya JP-Kon. Wah, Jenderal, cepat sekali kau kembali. Aku harap kau membawa kabar baik, Jenderal. Tentu Tuanku, tentu. Aku tidak pernah kembali jika aku membawakan kabar buruk kepada Tuanku. Aku tidak akan pernah mengecewakan dan membuang rasa percaya Tuanku kepadaku. Dan istana ini adalah surga dan Tuanku adalah mutiara jika tidak akan kukotori dengan hal yang buruk Tuanku. Hahaha, bagus, Jenderal. Tidak salah aku mengangkatmu menjadi Jenderal. Dan tidak salah aku mengutusmu. Segera katakan kabar apa yang telah kau bawa hingga membuatmu sangat yakin jika aku tidak akan kecewa kepadamu. Hahaha, sabar Tuan, sabar. Aku akan mengatakan semuanya kepada Tuan. Tuan, apa yang telah kau perintahkan kepadaku beberapa waktu yang lalu untuk mencari kerajaan yang kuat dan tangguh telah aku laksanakan. Dan aku telah menemukan kerajaan tersebut, Tuan. Tidak hanya itu, Tuan. Kerajaan itu bahkan kerajaan terkuat di Pulau Jawa ini, Tuan. Dan kerajaan ini memiliki pertanian yang bagus, Tuan. Jika kita bisa menguasainya, kita akan untung besar, Tuan. Hahaha, bagus, Jenderal, bagus. Prajurit segera berikan Jenderal ini pedang yang baru dan tajam. Dan jangan ada tanda-tanda tumpul sedikit pun. Hahaha, terima kasih Tuan, terima kasih. Tuan tidaklah perlu berlebihan seperti itu. Hahaha, tidak apa-apa, Jenderal. Ini adalah sebagai buktiku bahwa kau adalah orang terbaik di istana ini. Jadi kau bilang bahwa Mataram adalah kerajaan yang paling tangguh saat ini. Kalau begitu, ajak dia kerjasama dengan kita. Kita akan memanfaatkan hasil padinya. Baik Tuan, Tuan memang selalu bijak dalam menentukan segala sesuatu. Kalau begitu, aku akan pergi ke Mataram dan mengajak raja di sana untuk kerjasama. Aku akan pergi besok Tuan. Hahaha, kau memang selalu membuatku merasa puas dengan kerjamu, Jenderal. Baiklah, segera pergi dan kembalilah dengan membawa kabar baik. Baik Tuan, segera saya laksanakan. Segera saja jenderal itu pergi ke Mataram dan menemui Sultan Agung untuk bekerja sama. Tetapi yang dilakukan Sultan Agung adalah... Salam Sultan, ada utusan dari VOC yang ingin bertemu dengan Sultan. Apa? Utusan dari VOC? Ada urusan apa orang-orang licik itu datang kemari? Prajurit, apakah kau tahu apa tujuan mereka kemari? Maaf Sultan, belum sempat saya tanyakan. Akan saya tanyakan dahulu kepadanya.
Tidak, itu tidak perlu prajurit. Segera ajak dia kemari dengan rasa hormat. Baik, Sultan. Prajurit itu pun segera memanggil Jenderal VOC tersebut dan menyuruhnya untuk menemui Sultan di ruangannya. Ada perlu apa kau kemari? Saya adalah utusan dari Tuan JP Kon. Dengan rasa hormat tuanku meminta agar Mataram dengan VOC melakukan hubungan kerjasama. Kerjasama seperti apa yang kau inginkan? Apakah kau ingin jika Pulau Jawa ini tunduk kepada tuanmu yang licik itu? Oh tidak, Sultan. Tidak. Kenapa kau berpikir seperti itu kepada tuanku? Janganlah kau berkata seperti itu. Kita akan bekerjasama dalam memerintah, Sultan. Memerintah seperti apa yang kau maksud? Coba jelaskan. Pemerintah seperti memerintah dalam wilayah dan memerintah dalam hasil bumi. Oh, seperti itu. Bukankah kau tahu jika pemerintahan antara Mataram dengan VOC sudah jelas? Seperti apa yang kau inginkan lagi, Jenderal? Oh tidak, Sultan. Memang pemerintahan kita sudah jelas. Apakah kita bisa bekerja sama agar di antaranya ada hubungan baik? Oh, kalau itu yang kau inginkan, segeralah kau pergi dan tinggalkan Mataram ini tanpa meninggalkan jejak apapun. Dan jangan pernah kau bermimpi untuk bekerja sama dengan kerajaanku. Segera pergi dan katakan kepada tuanmu itu selama aku masih hidup, jangan pernah bermimpi untuk menginjakan kaki di kerajaanku ini. Kau Sultan, apa yang kau lakukan? Jaga bicaramu terhadap tuanku. Awas kau Sultan, jika aku telah kembali ke Batavia, aku akan mengadukanmu kepada tuanku. Dan tunggu apa yang akan tuanku lakukan kepada kerajaanmu yang lemah ini. Silahkan saja, aku tidak akan pernah tunduk kepadamu. Segeralah kau pergi. Jenderal itu pun segera pergi meninggalkan Mataram dengan wajah yang penuh dengan kekesalan. Ia segera menuju ke Batavia dan mengatakan yang telah ia alami di Mataram kepada JP Kon. Setelah mendengar penjelasan dari jenderalnya itu, JP Kon marah dan menyimpan dendam kepada Mataram. Salam tuanku. Iya, Jenderal, iya. Saya tahu jika kau tidak akan pernah mengecewakan aku dengan semua pekerjaanmu. Cepat segera katakan apa yang telah kau dapatkan dari Mataram, dan kapan kita akan segera menguasainya. Maaf tuanku, maaf. Kali ini saya telah mengingkari apa yang kau tugaskan, dan saya telah mengecewakanmu, tuan. Apa yang kau katakan, Jenderal? Aku tahu, memang selalu merendah, tetapi dengan kau mengatakan itu, kau justru membuatku khawatir, Jenderal. Sebenarnya ada apa, Jenderal? Maaf tuanku, sekali lagi aku minta maaf kepadamu tuanku. Oh tuanku, Mataram telah menolak untuk bekerja sama dengan kita tuanku. Karena Mataram telah mengetahui siasat kita tuanku. Apa? Sombong sekali. Mataram itu aku pastikan dia akan aku kuasai. Tahun 1624, Sultan Agung memerintahkan Surenggono dengan membawa 1.000 prajurit dengan keluarganya untuk membentuk lumbung logistik dengan melalui Banyumas. Sultan, gawat Sultan, gawat. Tidak hanya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC terhadap kerajaan kita, tetapi VOC juga telah menghalangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan ke Malaka. Kurang ajar, hal ini sudah tidak dapat diterima lagi. Kita akan melakukan penyerangan terhadap VOC di Batavia. Segera pikirkan rencana yang akan kita lakukan untuk melakukan penyerangan tersebut. Baik Sultan, tapi jarak antara Mataram dengan Batavia sangatlah jauh Sultan. Selain itu, kita juga memerlukan banyak tenaga dan persediaan senjata, serta makanan yang cukup agar kita bisa melawan dan membuahkan hasil Sultan. Saya tahu itu. Maka dari itu kita akan membangun lumbung beras di Karawang yang letaknya sangat strategis untuk melawan VOC. Karawang juga masih termasuk hutan. Segera bawa 1.000 pasukan beserta keluarganya ke sana dan bangun lumbung persiapan penyerangan. Dan jangan lupa beri pesan kepada saya tentang perkembangan di sana. Baik Sultan. Sesampainya di Karawang, langkah awal yang dibuat oleh Surenggono adalah dengan membentuk 3 desa, yaitu Desa Waringin Pitu, Parakan Sapi, dan Desa Adiarsa, dengan pusat kekuatan diletakkan di Desa Waringin Pitu. Segera bentuk 3 desa untuk membangun rumah dan lumbung logistik di daerah tersebut, dan pusatkan kekuatan di salah satu desa tersebut. Baik Tuan. Lalu, prajurit itu pun segera pergi mengelilingi Karawang dan mencari 3 desa yang cocok untuk dijadikan tempat pembangunan lumbung beras. Tidak lama kemudian, prajurit itu pun kembali. Tuan, kami telah memutuskan 3 desa yang akan kita bangun lumbung logistik dan rumah warga Tuan. Dan kita akan memusatkan kekuatan kita di Desa Waringin Pitu. Karena letak itu sangat strategis untuk melakukan penyerangan langsung ke Batavia Tuan. Baik, segera laksanakan. Baik Tuan.
Tuan, apakah kita sebaiknya mengirimkan kabar kepada Sultan Agung atas perkembangan di sini? Tuan, jarak dari sini sampai Mataram tidaklah dekat, Tuan. Apa lebih baik kita tunggu saja hingga perkembangannya sangat baik, Tuan? Baik, kita tunggu perkembangan yang lebih baik, baru kita akan mengirimkan pesan kepada Sultan Agung. Segera lanjutkan tugas kalian. Dengan keputusan yang dibuat oleh Surenggono untuk tidak mengirimkan pesan kepada Sultan Agung, hal tersebut justru membuat Sultan Agung berpikir bahwa pekerjaan yang diberikan kepada Surenggono gagal. Demi menjaga keselamatan Mataram, maka Sultan Agung mengirimkan pasukan untuk melakukan penyerangan terhadap VOC pada tahun 1629. Kenapa Surenggono belum juga mengirimkan pesan tentang perkembangan di Karawang? Apakah Surenggono gagal dalam menjalankan tugasnya? Segera persiapkan perlengkapan perang kita akan menyerang VOC di Batavia besok hari. Dan perintahkan Bau Reksa untuk memimpin. Baik, Sultan. Namun, serangan ini gagal akibat medan yang terlalu berat. Sultan Agung lalu memerintahkan agar Karawang dijadikan sebagai pusat logistik dan harus memiliki pemerintahan sendiri yang harus dipimpin oleh seorang yang kuat dan cerdas dan harus berada langsung diawasi oleh Mataram sebagai persiapan penyerangan yang akan dilakukan lagi terhadap VOC. Bagaimana ini, Sultan? Penyerangan yang kita lakukan telah gagal. Kita telah gugur dalam perjalanan, Sultan. Mereka telah gugur sebelum menyerang VOC. Sultan, jika kita ingin menang dengan cara yang seperti ini, sangat tidak mungkin. Masalah yang kita hadapi saat ini adalah transportasi dan persediaan makanan untuk Sultan. Kita sangat membutuhkannya. Apalagi panen kita gagal karena sibuk melakukan penaklukan di Surabaya. Ya, saya tahu itu. Kita akan memikirkan cara yang lebih matang sebelum melakukan penyerbuan lagi. Sultan, apakah kita harus mengubah strategi? Iya, kita memang harus melakukannya. Sultan, apakah kita harus meneruskan misi kita dalam pembangunan di Karawang? Bagus, kita akan melanjutkan pembangunan di Karawang, tetapi resiko gagal akan bisa terjadi. Kita membutuhkan orang yang kuat, Sultan, agar mengubah strategi. Iya, kita memang harus melakukannya. Sultan, apakah kita harus meneruskan misi kita dalam pembangunan di Karawang? Bagus, kita akan melanjutkan pembangunan di Karawang, tetapi resiko gagal akan bisa terjadi. Kita membutuhkan orang yang kuat, Sultan, agar dapat menjaga para prajurit. Iya, Sultan. Apa kita akan membuat pemerintahan sendiri di sana, Tuan, agar kita dapat informasi yang cepat dan jelas, Tuan? Iya, kita membutuhkan orang yang kuat dan cerdas. Jadi, kita akan buat pemerintahan di sana dan berada langsung di bawah pengawasan Mataram. Segera pimpin 1000 prajurit dan keluarganya. Kita akan meneruskan pembangunan lubung logistik di sana. Kau yang akan memimpin mereka, karena kau yang berhasil membebaskan Karawang dari Banten. 1632, Sultan Agung mengirimkan kembali 1000 prajurit beserta keluarganya ke Karawang untuk membangun lumbung beras atau pusat logistik yang dipimpin oleh Wira Perbangsa. Di bawah komando Wira Perbangsa, tugasnya berhasil dan langsung mengirim pesan kepada Mataram. Segera kirim pesan kepada Sultan bahwa kita telah berhasil menjalankan misi yang diberikannya. Baik, Tuan. Tuan, Anda dipanggil Sultan untuk menghadap di Mataram besok pagi. Ada apa gerangan Sultan memanggil? Pengangkatan dan pemberian jabatan baru kepada Tuan, dan menjadikan Tuan sebagai Wedana Mataram, serta pemberian keris Karasinjang oleh Sultan. Setelah itu, ia diangkat menjadi wedana di sana dan dihadiahi sebilah keris yang bernama Karasinjang. Namun, Wira Perbangsa meninggal saat menjenguk keluarganya di Galuh dan kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Raden Singa Perbangsa. Perlawanan kedua, tahun 1629, Sultan Agung mempersiapkan untuk penyerangan terhadap VOC. Segera siapkan perlengkapan peperangan. Kita akan menyerang VOC lagi. Baik, Sultan, kami akan segera mempersiapkan semuanya. Segera tingkatkan jumlah kapal dan senjata. Bangun lumbung beras untuk persediaan makanan. Baik, Tuan, akan segera kami lakukan. Saat Sultan Agung menyiapkan peperangan, rencana itu diketahui oleh VOC yang dipimpin oleh JP Kon. Si Tuan, Mataram sedang mengadakan persiapan penyerangan, Tuan. Mereka telah mempersiapkan semuanya. Biarkan saja. Tapi Tuan, penyerangan itu ditujukan kepada kita, Tuan. Apa? Kurang ajar. Hal ini tidak bisa kita biarkan begitu saja. Segera cari tahu apa saja yang tengah dipersiapkan oleh Mataram. Baik, Tuan.
Permisi Tuan, Mataram telah melakukan persiapan penyerangan terhadap kita Tuan. Mereka telah mempersiapkan semuanya Tuan. Apa yang telah mereka persiapkan? Mereka telah meningkatkan jumlah pasukan dan membangun lumbung beras di Karawang Tuan. Hal ini sudah tidak bisa dibiarkan. Apa yang harus kita lakukan Tuan? Segera hancurkan lumbung beras dan hancurkan rumah warga milik Mataram di Karawang dan siapkan juga persenjataan untuk kita menyerang Mataram. Baik Tuan. Penghancuran lumbung beras dan rumah warga mulai dilakukan oleh VOC. Tuan, kita telah menjalankan perintah Tuan. Semua lumbung beras dan rumah warga telah kita hancurkan. Kapan kita mulai menyerang Mataram? Hahaha, bagus. Pastikan tidak ada yang tersisa bagi Mataram. Kita tunggu saja hingga Mataram sampai ke Batavia dengan membawa pasukan lemahnya itu. Baik, Tuan. Sementara itu, kondisi di Mataram sangatlah buruk. Gawat Sultan, gawat. Segala persiapan kita telah dihancurkan oleh tentara VOC Tuan. Kita sudah tidak punya lagi persediaan untuk melakukan penyerangan Sultan. Apa? Hal ini sudah tidak bisa kita biarkan. Prajurit, segera persiapkan semuanya. Kita akan melakukan penyerangan terhadap VOC. Tapi Sultan, kita sudah tidak memiliki persiapan yang cukup Sultan. Segera persiapkan semuanya. Tindakan VOC telah menunggu ketenanganku di sini. Baik Sultan. Mataram lalu melakukan penyerangan terhadap VOC dan menuju ke Batavia. Tetapi penyerangan itu gagal. Sultan, apalagi yang harus kita lakukan? Kita telah kalah Sultan. Tidak, kita belum kalah. Tapi Sultan, banyak prajurit kita yang telah tewas akibat perjalanan yang melelahkan Tuan. Selain itu, senjata kita juga tidak sebanding dengan company Tuan. Sultan, banyak orang yang tewas Sultan karena kelaparan. Selain itu, banyak juga prajurit kita yang terserang penyakit dan tidak mampu lagi untuk melakukan penyerangan. Baiklah, kita kembali ke Mataram sekarang juga. Sultan Agung bersikeras untuk menghancurkan VOC dan bahkan ia melakukan kerjasama dengan Portugis. Namun, hubungan tersebut putus saat menyadari bahwa Portugis pada 1625 telah lemah. Setelah kalahnya di Batavia, banyak daerah-daerah Mataram yang melakukan pemberontakan ingin cepat merdeka. Sultan Agung wafat pada 1645. Setelah kematian Sultan Agung, pemerintahan digantikan oleh Amangkurat I yang justru bekerja sama dengan VOC. Pada masanya itu, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Trunajaya yang tidak setuju jika Mataram harus bekerja sama dengan VOC. Permisi Tuanku Amangkurat, ada Tuan Trunajaya yang ingin bertemu dengan Anda. Hah? Trunajaya ada urusan apa dia kemari? Oh, ya sudah. Silahkan dia masuk dan antar dia kemari. Baik Tuan. Tidak lama kemudian, Trunajaya segera masuk ke dalam istana Amangkurat I. Ada apa gerangan saudara Trunajaya jauh-jauh datang kemari? Apakah ada yang ingin dibicarakan? Siapa mereka? Apa urusan mereka? Oh, dia adalah orang yang membantu kita untuk memperbesar Mataram. Dia juga akan membantu kita dalam mengurus hasil bumi dan pemerintahan. Apa maksudmu? Apakah dia salah satu dari company? Iya, kau benar Trunajaya. Apa kau sudah gila? Apa maksudmu Trunajaya? Apakah kau tahu Amangkurat betapa liciknya mereka? Iya, aku tahu mereka. Mereka lebih baik dari kamu, karena merekalah yang bersedia membantu kita. Apa? Hei, Amangkurat, bagaimana kau ini? Kau justru malah melakukan kerjasama dengan VOC yang jahat-jahat selama ini telah menyulitkan Mataram. Apa kau sudah gila, Amangkurat? Emangnya apa urusanmu? Justru kamu salah Trunajaya. Saya melakukan kerjasama dengan VOC, karena VOC lah yang akan membantu kita untuk menyatukan Pulau Jawa, seperti yang dicita-citakan oleh ayahku. Apa kau bilang? Kau salah besar, Amangkurat. Jika kau beranggapan bahwa VOC yang akan membantu kita, aku tidak setuju dengan keputusanmu, Amangkurat. Segeralah putuskan hubungan dengan VOC. Tidak, jangan harap jika aku akan memutuskan hubungan dengan VOC. Amangkurat, tidak akan aku biarkan kau dengan temanmu menduduki Mataram ini. Mengapa kau justru membiarkan VOC membangun benteng di Mataram? Sudahlah, kau diam saja. Aku tidak butuh pendapatmu, dan aku juga tidak akan memanggil dan bahkan meminta bantuanmu. Pergi sana. Awas kau, Amangkurat. Aku tetap tidak akan membiarkanmu tenang selagi kau masih berhubungan dengan VOC. Aku akan melakukan penyerangan terhadap kau untuk merebutkan kemerdekaan Mataram dari tangan VOC. Awas saja jika kau melakukan hal itu. Aku tidak akan membiarkan kau bisa menginjakkan kakimu di atas tanah Mataram ini.
Haha, jangan harap kau Amangkurat. Justru aku yang tidak akan membiarkan kau dan company yang licik ini menginjakan kaki di tanah Mataram ini. Dan aku akan merebut Mataram dari tanganmu untuk membawa Mataram menuju kemerdekaan. Silahkan saja, aku akan menjadi kuat saat aku melawanmu. Karena aku dengan temanku memiliki perlengkapan yang lengkap, aku pastikan kau tidak akan bisa mengalahkanku. Baiklah kalau begitu Amangkurat. Tunggu aku dan pasukanku. Aku akan melawanmu dan memusnahkanmu dengan kompenimu. Hingga tidak akan ada yang tersisa lagi di sini. Tangkap dia. Biarkan saja. Dia adalah orang yang lemah. Biarkan dia pergi. Lepaskan. Akhirnya terjadilah pemberontakan yang dilakukan Trunajaya terhadap Mataram karena tidak setuju dengan keputusan Amangkurat dan bahkan rakyat pun kurang puas dengan pemerintahan Amangkurat I. Setelah Amangkurat I wafat, pemerintahannya digantikan oleh Amangkurat II. Pada saat masa pemerintahannya itu, justru terjadi banyak kekalahan, bahkan VOC berhasil menguasai setengah dari wilayah Mataram. Setelah Amangkurat II, maka berdasarkan perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, yaitu Mataram dibagi menjadi dua. 1. Kesultanan Yogyakarta oleh Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwana I. 2. Daerah Kesultanan Surakarta oleh Susuhunan Pakubuwana III. Setelah itu, terjadinya pembagian wilayah lagi berdasarkan perjanjian Salatiga pada 17 Maret 1757. Tujuan pembagian itu adalah untuk meredakan amarah RM Said. 1. Kesultanan Yogyakarta. 2. Kasuhunan Surakarta. 3. Mangkunegara oleh RM Said. 4. Kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi dua. 1. Kesultanan Yogyakarta. 2. Kerajaan Pakualaman oleh Pakualam. Baiklah, sekian penampilan wayang penyerangan Sultan Agung terhadap VOC oleh kelompok 3. Sampai bertemu di proyek selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi